Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Dadan Supardan dan teman-teman sekalian atas kesempatannya kepada kami berdua untuk mempresentasikan studi kelayakan bisnis Merindu Kopi. Di sini kelompok kami terdiri dari dua anggota, yakni saya sendiri, Syifa Nuryani Aryawan Soleha dengan NRP 244010320 dan teman saya. Saya Gisna Islamia Catur Ramadewi dengan NRP 244010291. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan profil bisnis. Jadi nama produknya itu kopi siap saji panas dan dingin dengan berbagai varian rasa yang dibuat khusus sesuai dengan selera anak muda. Kemudian untuk merek dagangnya ini ada Merindu Kopi dengan tagline setiap rindu ada rasanya. Nama Merindu dipilih karena memiliki kesan emosional, unik, mudah diingat. Kemudian merek dagang ini dibuat untuk menciptakan identitas usaha yang berbeda dari coffee shop lainnya serta menarik perhatian target pasar. Yaitu yang selanjutnya ada target pasar, yaitu pelajar, mahasiswa, dan anak muda usia 15 sampai 29 tahun yang memiliki gaya hidup modern serta menyukai budaya nongkrong dan konsumsi kopi. Merindu Kopi hadir dengan harga yang terjangkau agar tetap aman bagi kantong anak muda namun tetap memiliki kualitas rasa yang baik. Kemudian ada target lokasi. Lokasi usaha Merindu Kopi direncanakan berada di Jalan Tubagus Ismail, Kota Bandung. Lokasi tersebut dipilih karena berada dekat dengan sekolah, lingkungan kampus, kos mahasiswa, dan pusat aktivitas anak muda sehingga memiliki potensi pasar yang besar. Selain strategis, kawasan tersebut juga ramai dilalui setiap harinya sehingga dinilai cocok untuk usaha kopi siap saji dengan target pasar anak muda. Kemudian selanjutnya ada aspek pasar. Kita mulai dari analisis STP. Dari segmentasi itu demografisnya penduduk di usia 15 sampai 29 tahun. Kemudian di geografisnya yakni Kota Bandung. Dan di psikografisnya yakni pecinta kopi, aktif media sosial, dan menyukai konsep unik. Kemudian targetingnya ini pelajar, mahasiswa, dan pekerja muda yang usianya 15 sampai 29 tahun. Kemudian ada positioningnya ini coffee shop dengan konsep unik dan harga yang ramah di kantong. Selanjutnya ada marketing mix 4P. Yang pertama ada produk kopi panas dan dingin dengan nama menu yang unik, yaitu seperti Merindu Mantan, Merindu Pacar, dan lain-lain. Yang kedua ada price, harga terjangkau mulai dari 18.000 sampai dengan 25.000. Yang ketiga ada place, yaitu ruko di Jalan Tubagus Ismail dekat sekolah, kampus, dan kos mahasiswa. Yang terakhir yaitu ada promotion, yaitu Instagram, TikTok, diskon mahasiswa, giveaway, dan kerjasama dengan komunitas kampus. Kemudian selanjutnya ada hasil benchmark, yakni nama usahanya itu Point Coffee, lokasinya di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 669. Omsetnya itu di 40 sampai 60 juta per bulan. Kemudian unit penjualannya itu di 1.500 sampai 2.000 cup produk per bulan. Selanjutnya biaya produksinya itu di 15 sampai 22 juta rupiah per bulan. Kemudian biaya operasionalnya itu di 10 sampai 15 juta per bulan. Itu selanjutnya ada aspek keuangan, yaitu hasil analisis prausaha.
mengukur jumlah permintaan efektif pada produk kopi dari data penduduk Kota Bandung usia 15 sampai 29 tahun selama 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2021 sampai 2025. Di tahun 2021 yaitu jumlah penduduknya 595.860. Di tahun 2022 yaitu 599.514. Di tahun 2023 yaitu 609.236. Di tahun 2024 yaitu 613.913. Dan di tahun 2025 yaitu 616.601. Dalam menghitung permintaan efektif ini, kami menggunakan metode link ratio, yaitu dari jumlah penduduk yang tadi 70% untuk konsumsi, dari konsumsi 30% untuk pangan, dari pangan 25% untuk minuman, dan dari minuman 20% untuk kopi. Kemudian selanjutnya dari link rasio tadi, kita bisa mendapatkan formula untuk menghitung permintaan efektif dengan cara jumlah penduduk dikali persentase link rasio tadi, yakni 70% dikali 30% dikali 25% dan dikali 20%. Sehingga hasilnya jumlah penduduk dikali 0,01050. Nah, kemudian berikut ini adalah permintaan efektif pada tahun 2021 hingga 2025 pada produk kopi di Kota Bandung. Nah, kemudian dari PE yang telah kami temukan, kita kemudian asumsikan bahwa satu orang konsumen ini membeli kopi 1 kali dalam seminggu, sehingga menjadi 4 kali dalam sebulan, dan dalam setahun itu totalnya 48 kali. Yaitu selanjutnya meramal permintaan efektif pada produk kopi di Kota Bandung. Yaitu kita tentukan jumlah penduduk selama 5 tahun, lalu tentukan permintaan efektif selama 5 tahun, kemudian tentukan jumlah penduduk dikali permintaan efektif, dan tentukan jumlah penduduk pangkat 2. Totalnya yaitu jumlah penduduk ada di 3.035.124 rupiah. Kemudian permintaan efektifnya yaitu 1.529.702 rupiah. Kemudian di jumlah penduduk dikali permintaan efektif yaitu 928.731.204.708 rupiah. Kemudian jumlah penduduk pangkat 2 yaitu di 1.842.720.644.262 rupiah. Kemudian menghitung dengan rumus regresi linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Kemudian mencari B-nya yaitu N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Lalu mencari A yaitu sigma Y dikurangi B sigma X dibagi N. Kemudian dari menghitung menggunakan rumus regresi linear tadi, ditemukan persamaan yakni Y sama dengan 0,504X, di mana A sama dengan 0 sehingga tidak diikutsertakan. Kemudian persamaan tadi itu X-nya di jumlah penduduk, sehingga 0,540 dikali jumlah penduduk perkiraan pada tahun yang akan datang, yaitu 2027 hingga 2031, sehingga ditemukan permintaan efektif untuk tahun yang akan datang, yakni 5 tahun, yaitu 2027, 2028, 2029, 2030, dan 2031.
Selanjutnya yaitu ada rencana usaha. Ada market share, yaitu permintaan efektif dari pengukuran permintaan. Ada yaitu di tahun pertama 312.131. Kemudian penawaran pesaing, yaitu dari produksi benchmark dalam 1 tahun dikali jumlah pesaing, yaitu 192.000. Kemudian ada pasar potensial, yaitu permintaan efektif dikurangi penawaran pesaing, yaitu 120.131. Lalu ada market share diasumsikan dimulai dari 10% hingga 30%. Kemudian ada proyeksi penjualan, yaitu market share dikali pasar potensial, yaitu 12.013. Terakhir yaitu ada kapasitas, yaitu kapasitas produksinya dalam 1 tahun yaitu 40.000 cup. Selanjutnya ada biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, itu ada biji kopi Arabica, susu UHT, gula aren, sirup karamel, sirup vanila, bubuk coklat, matcha powder, air mineral galon, es batu, cup, tutup, dan sedotan plastik, kemudian gula cair tambahan, dan bahan tambahan lain. Jadi itu total biaya bahan baku dalam 1 tahun yakni Rp185.880.000. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsungnya ada 3 karyawan yang terdiri dari 2 barista dan juga 1 orang kasir. Dengan total biaya tenaga kerja langsung dalam 1 tahun yakni Rp54.000.000. Selanjutnya ada biaya overhead variabel yang terdiri dari tisu dan perlengkapan, plastik dan kebersihan, transport pembelian bahan baku. Jadi total biaya overhead variabel itu dalam 1 tahunnya Rp8.400.000. Kemudian ada biaya overhead tetap, ini terdiri dari biaya tenaga kerja tidak langsung untuk 2 orang, kemudian promosi tetap, penyusutan aset, perawatan mesin, listrik produksi, dan air. Itu total biaya overhead tetapnya di 1 tahunnya Rp111.695.000. Untuk total biaya keseluruhan biaya produksi dalam 1 tahun yakni Rp359.975.000. Yang selanjutnya yaitu ada biaya operasional dan modal kerja. Yaitu ada modal kerja tetap, biaya operasional, yaitu ada sewa tempat, internet, kebersihan, keamanan, administrasi, dan ATK. Jadi total biaya operasionalnya yaitu dalam setahun Rp95 juta. Kemudian ada biaya overhead tetap, total modal ditambah total modal tetap jadi Rp206.695.000. Kemudian ada modal kerja variabel, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, lalu total modal kerja variabelnya Rp248.280.000. Kemudian total modal kerja keseluruhannya dalam 1 tahun yaitu Rp454.975.000. Selanjutnya ada investasi. Ini investasinya yang pertama ada Aktiva Berwujud. Itu ada mesin espresso, renovasi interior dan pengecatan, meja pelanggan, kursi pelanggan, coffee bar dan kitchen set, grinder kopi, blender, kettle, timbangan, tools barista, kulkas dan freezer, AC. Selanjutnya ada instalasi listrik dan lampu, sound system, CCTV, WiFi dan router,
pos atau kasir, dekorasi dan estetik interior, apar dan kelengkapan keamanan, tempat sampah, cermin estetik, itu total aktiva berwujudnya yakni Rp125.500.000. Kemudian aktiva tak berwujudnya seperti akta pendirian usaha, merek dagang, total aktiva tak berwujudnya itu di 12 juta rupiah. Kemudian total aktiva tetapnya itu di 137.500.000 rupiah. Selanjutnya yaitu ada kebutuhan modal dalam 1 tahun. Ada modal kerja variabel yaitu total biayanya Rp248.280.000. Kemudian ada modal kerja tetap yaitu Rp206.695.000. Lalu ada investasi yaitu Rp137.500.000. Jadi total keseluruhannya dalam 1 tahun yaitu Rp592.475.000. Kemudian ada sumber dananya. Ini sumber dananya kita dari modal sendiri dan juga kredit bank. Untuk modal sendiri ini kita alokasi dananya sekitar 24,05% dengan dibagi dua untuk owner. Jadi owner 1, owner 2 dengan alokasi dananya 50%, 50% atau 50-50. Jadi untuk total modal sendirinya itu ada di Rp142.475.000. Kemudian untuk kredit banknya ini kita alokasi dananya itu 75,95% sebesar Rp450.000.000. Jadi total kebutuhan dana kita itu Rp592.475.000. Nah, ini meminjam dana ke bank sebesar Rp450 juta ini menggunakan bunga dengan 6% per tahun dan tenor selama 2 tahun atau 24 bulan. Kemudian ada proyeksi laba rugi. Di sini proyeksi laba ruginya itu ada proyeksi penjualan di tahun pertamanya itu ada 10.022. Kemudian penjualnya itu di 247.467.800. Kemudian ada biaya variabel, itu ada bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, sehingga total biaya variabel di tahun pertama yakni Rp239.880.000. Kemudian ada laba kotor, itu diperoleh dari penjualan dikurangi total biaya variabel. Untuk laba kotor di tahun pertama itu Rp7.587.800. Selanjutnya ada biaya operasional dan overhead. Ini terdiri dari biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, dan beban operasional. Sehingga total biaya tetap dari operasional dan overhead ini di tahun pertama yakni Rp215.095.000. Nah, selanjutnya ada EBIT. EBIT ini diperoleh dari laba kotor dikurangi total biaya tetap. Kemudian selanjutnya ada beban bunga, itu diperoleh dari angsuran bunga meminjam kredit. Kemudian selanjutnya itu EBT, yakni EBIT dikurangi beban bunga. Kemudian selanjutnya ada pajak, itu 0,5% dari omset. Lalu ada private, itu kita keputusannya mengambil 10 juta tiap tahun dan dimulai dari tahun ketiga. Selanjutnya ada net income-nya atau IAT, itu hasilnya dari EBT dikurangi pajak dan dikurangi prive. Itu di tahun pertama kita di minus Rp227.423.019. Yaitu selanjutnya ada proyeksi laba rugi.
eh, average rate of return yaitu atau ARR, rata-rata EAT sama dengan sigma EAT dibagi N. Lalu 763.343.653 rupiah dibagi 5 sama dengan 152.668.731 rupiah. Kemudian ada rata-rata investasi, yaitu investasi awal dikurangi investasi akhir dibagi 2. Jadi 592.475.000 dibagi 2 itu sama dengan 296.237.500 rupiah. Kemudian ARR sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, yaitu hasilnya 51,54%. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Itu ada cash inflow, penjualan, itu ada penjualan di tahun pertama 247.467.800 rupiah. Kemudian ada cash outflow, ada investasi awal itu di tahun sekarang itu 592.475.000. Kemudian ada bahan baku yaitu 185.880.000 rupiah. Kemudian ada tenaga kerja langsung yaitu 54 juta rupiah. Kemudian ada biaya overhead variabel yaitu 8.400.000 rupiah. Selanjutnya ada biaya overhead tetap itu 111.695.000 rupiah. Lalu ada biaya operasionalnya yaitu 95 juta rupiah. Lalu ada angsuran bunga yaitu 21.058.649 rupiah. Kemudian ada angsuran pokok yaitu 218.409.199 rupiah. Lalu ada pajak juga 0,5% dari omset yaitu minus 1.142.829 rupiah. Kemudian ada PRIPE yaitu tiap tahunnya 10 juta dan dimulai dari tahun ketiga. Lalu ada total cash outflow yaitu 592.475.000 rupiah. Lalu ada net cash flow yaitu dari cash inflow dikurangi cash outflow yaitu minus 592.475.000 rupiah. Selanjutnya ada payback period atau berapa lama investasi awal kita kembali balik modal istilahnya. Itu perhitungannya ada di 1 tahun 10 bulan dengan investasinya itu sebesar 592.475.000 rupiah. Selanjutnya ada net present value itu ada present value 247.467.800 rupiah. Kemudian ada PVIF yaitu 0,89286. Lalu ada PVI-nya 220.953.393 rupiah. Kemudian total dari keseluruhannya yaitu 2.777.865.666 rupiah. Selanjutnya ada NVP sama dengan sigma VP dikurangi investasi awal. Jadi 2.077.866 rupiah dikurangi 592.475.000. Hasilnya 1.485.390.666 rupiah.
Kemudian selanjutnya ada profitability index, yakni dengan rumus PI sama dengan sigma PV dibagi investasi awal. Jadi sama dengan 2.875.665.666 rupiah dibagi 592.475.000 rupiah, yakni hasilnya sama dengan 3,51. Selanjutnya ada internal rate of return, yaitu IRR sama dengan bunga positif ditambah NPV positif dibagi NPV positif ditambah NPV negatif, dikali bunga negatif dikurangi bunga positif. Lalu 60% ditambah 93.059.300 rupiah dibagi 93.059.300 rupiah ditambah 11.256.009 dikali 70% dikurangi 60%. Jadi 60% ditambah 89,21% dikali 10%. Jadi 60% tambah 8,92% hasilnya 68,92%. Selanjutnya ada aspek teknis. Produk yang dihasilkan yaitu ada americano, caramel latte, kopi susu, gula aren, cappuccino, vanilla latte, mochaccino, dan matcha coffee. Selanjutnya ada peralatan produksi yaitu mesin espresso, grinder kopi, blender, kettle, timbangan digital, kulkas, freezer, pos atau kasir, coffee bar, dan kitchen. Selanjutnya ada bahan baku utama yaitu ada biji kopi arabica, susu UHT, gula aren, sirup karamel, sirup vanila, bubuk coklat, matcha powder, air mineral, dan es batu. Selanjutnya ada tenaga kerja yaitu ada 2 barista, 1 kasir, dan 2 tenaga kerja tidak langsung. Selanjutnya, jadi kesimpulannya ya, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, yaitu usaha merindu kopi dinyatakan layak untuk dijalankan dan dikembangkan. Usaha ini memiliki potensi pasar yang besar, yang didukung oleh konsep yang unik, lokasi yang strategis, serta prospek keuntungan yang menjanjikan di masa mendatang. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami, Usaha Merindu Kopi. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan serta ucapan yang tidak enak di hati. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.